Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas Satgas Pangan, Kementerian Pertanian Kementan menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap temuan tersebut sudah mulai dilakukan sejak 10 Juli 2025. Pihaknya berharap agar proses hukum berjalan tegas demi melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Amran juga menemukan pupuk palsu yang beredar di petani. Ia menyebut kerugian petani akibat pupuk palsu mencapai 3,2 triliun rupiah. Akibatnya petani bangkrut karena menggunakan pinjaman KUR. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, temuan Kementerian Pertanian kemarin bersama Satgas Pangan tentang beras di mana kualitasnya, mutunya, kuantumnya tidak sesuai dengan standar. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian bersama-sama, itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas, dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Contoh, ada volume mengatakan 5 kilo, padahal 4,5 kilo. Kemudian ada yang 86% adalah mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Kemudian mengatakan medium, padahal itu beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Kalau gampangannya adalah kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat. Nah, ini kan merugikan masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih 99 triliun, hampir 100 triliun kerugian. Kalau ini terjadi tiap tahun, katakanlah 10 tahun atau 5 tahun. Kalau 10 tahun kan 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan 500 triliun. Ini kerugian. Dan kalau ini kita sadari semua, kita kembali kepada regulasi yang ada, itu bisa mengangkat daya beli masyarakat, kemudian mensejahterakan petani. Ini adalah persoalan untuk rakyat Indonesia 286 juta sekarang ini penduduk. Ini semua membutuhkan pangan. Tapi yang terpenting adalah yang berada pada garis kemiskinan. Saudara kita yang berada dari kemiskinan ini, kalau menengah ke atas mungkin tidak terlalu berat, tetapi saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, ini yang kita harus peduli. Ini pesan Bapak Presiden, tegas beliau, berantas korupsi, berantas mafia, bila perlu tidak ada lagi korupsi-korupsi dimanapun sektor pangan. Itu perintah Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kontribusi terhadap ekonomi kalau misalkan nanti ini bisa ditetangani? Ya, bisa saja pertumbuhan ekonomi bisa 0,5%, 0,2%, itu bisa saja sampai 1%. Karena bukan di beras saja, minyak goreng kemarin kita temukan, pupuk palsu, kemudian ada gula kemarin kami telepon langsung Pak Kapolda, kami terima kasih Kapolda Jawa Tengah, langsung ditindaki. Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani, baru kita temukan 5 pupuk palsu, 3,2 triliun. Tapi bukan 3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut. Ini pinjaman KUR, tapi bangkrut. Ini tega, ini tidak beradab. Kata lain mungkin biadab ya. Nah, ini kita harus bereskan. Selama kami di pertanian, kami fokus, kami betul-betul ingin
pertanian Indonesia berjaya. Kami ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti perintah Bapak Presiden. Oke. Pesan Bapak untuk masyarakat yang selama ini tidak tahu bahwa mereka mengkonsumsi yang pemalsuan itu Pak, oplosan ini apa Pak pesannya? Kepada seluruh saudaraku sahabatku, nanti mudah-mudahan ini sudah kita munculkan secara bertahap yang diperiksa. Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar. Mohon kepada pembeli nanti perhatikan merek yang dimunculkan di media seluruh Indonesia. Itu nanti kita munculkan secara bertahap. Yang diperiksa 2 hari yang lalu itu akan kita munculkan merek apa saja. Dan kita harap ini diketahui seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak tertipu dengan mereknya. Nah, kami sudah sebarkan, kami sudah periksa ini yang sesuai standar, ini yang tidak sesuai standar. Kalau terhadap aparat hukum Pak misalnya? Kami sudah koordinasi, kami sudah sampaikan, kami sudah bicara langsung dengan Pak Kapolri dan Kasatgas Pangan yang menghandle. Mereka akan menindaklanjuti secara tegas dan independen.